Ayo pergi. Arka menarik tangan Fitri hingga membuat Fitri menghentikan niatnya untuk menjawab pertanyaan rekan kerjanya. Dokter Arka, kenapa menarik tanganku? Aku bahkan belum menjawab pertanyaan mereka. Protes Fitri. Kau tidak memiliki waktu membalas pertanyaan mereka. Lebih baik sekarang kau kembali bekerja atau kau akan menjadi tawanan selanjutnya yang dipindah tugaskan. Ucap Arka dengan datar. Fitri menghela nafas kasar lalu dia menuruti pergerakan Arka yang membawanya menjauh dari ruangan dia dan Fitri. Namun beberapa saat Fitri tertegun saat menyadari ada sesuatu yang berbeda dengan jantungnya. Dek! Kenapa jantungku berdetak begitu cepat hanya karena pegangan tangan dokter Arka? Batin Fitri sambil terus menatap tangan Arka yang masih menggenggam tangannya. Bahkan Arka tak melepasnya sedikit pun saat melewati para dokter yang menatap heran kepada mereka. Karena situasi yang sudah tidak aman untuk istri dan anak-anaknya jika hubungan mereka lebih lama disembunyikan, akhirnya sore itu Dika mengumpulkan seluruh staf dan pegawai rumah sakit di aula rumah sakit untuk mengumumkan status pernikahannya dan siapakah wanita yang menjadi istrinya. Tak lupa Dika juga mengumumkan kabar bahagia jika saat ini Hana tengah berbadan dua dan mengandung anak kembar. Banyak dari staf dan pegawai yang begitu terkejut atas informasi yang mereka dapatkan. Mereka sungguh tidak menyangka jika Dika benar sudah menikah dan lebih tidak menyangka siapa wanita yang menjadi istrinya mengingat tidak adanya kedekatan antara Dika dan Hana yang mereka lihat selain mereka yang sering berangkat bersama ke rumah sakit dalam waktu beberapa hari belakangan ini. Mama senang akhirnya kau bergerak juga. Sindir Mama Puspa saat mereka berjalan meninggalkan aula rumah sakit. Dika diam tak menjawab karena ini memang salahnya. Jika ia bertindak lebih cepat dan tidak mengundur waktu hanya karena alasan kesibukan istri dan anaknya pasti terjaga saat ini. Apa harus menunggu ada yang terluka lebih dulu baru kau bergerak? Ucap William yang tiba-tiba sudah berada di samping Dika hingga membuat langkah Dika, Mama Puspa dan Papa Indra terhenti. Kau? Sedang apa kau di sini? Wajah Dika sedikit terkejut melihat keberadaan William. Tentu saja untuk memastikan calon keponakan kembarku baik-baik saja. Balas William lalu kembali berjalan. Dika pun kembali berjalan lalu mengejar langkah William yang sudah berada di depannya. Dari mana kau tahu? Tanya Dika. Kau lupa jika mataku bertebaran di mana-mana? Tanya William kembali. Dika mendengus dan lebih memilih diam sambil terus melangkah kembali ke ruangan perawatan Hana. Karena percuma saja ia meladeni ucapan William yang tidak sesuai harapannya. Anak itu memang terlalu lama bergerak. Ucap Mama Puspa pada William. William mengangguk membenarkan. Entah mengapa kami bertiga selalu lambat bergerak hingga istri-istri kami menjadi taruhannya. Curhat William. Mama Puspa menepuk pundak William. Kau, Gary dan Dika sama saja. Cetus Mama Puspa mengingat perjalanan rumah tangga William dan Gary yang tak jauh berbeda dengan anaknya. William tertawa lalu menggaruk keningnya yang tak gatal. Sepertinya itu adalah sifat turun-temurun yang diturunkan dari Gary pada kami hingga kami mengikuti jejaknya. Ucap William tak ingin terlalu disalahkan. Puk! Au! Pukulan cukup keras di bahunya membuat William terpekik cukup kuat. Kenapa kau membawa namaku menjadi pusat kesalahan di antara kita? Ucap Gary yang sudah berada di belakang William. Gary. William tersenyum kaku menatap Gary yang kini menatap tidak ramah kepadanya. Sejak kapan kau berada di sini? Bukankah tadi kau pamit ke kamar mandi? Tanya William berupaya mengalihkan pembicaraan. Cukup lama untuk mendengarmu membawa namaku dalam permasalahan Dika. Sindir Gary. Sudahlah. Kalian berdua itu sama saja. Sekarang ayo masuk ke dalam. Bukankah kalian ingin melihat keadaan Hana? Ucap Mama Puspa yang tidak ingin kedua sahabat anaknya ribut karena hal sepele. Gary dan William mengangguk lalu mengikuti langkah Mama Puspa masuk ke dalam ruangan rawat Hana. Sayang. Tapi aku tidak mau dirawat di sini.
Suara Hana terdengar lesu saat mendengar ucapan Dika yang memintanya dirawat 1 malam di rumah sakit untuk memastikan keadaan kedua bayinya baik-baik saja. Tidak ada bantahan, sayang. Aku melakukan ini semua hanya untukmu dan anak-anak kita. Tutur Dika. Tapi, Hana yang hendak kembali protes mengurungkan niatnya saat mendapatkan tatapan datar dari Dika. Baiklah. Terserah kau saja, ucap Hana pada akhirnya. Dika tersenyum tipis lalu mengusap sayang rambut Hana. Aku senang jika kau menurut seperti ini, ucapnya lembut. Hana hanya tersenyum membalas ucapan Dika walau dalam hatinya ia begitu dongkol. Kau lihat Dika? Sebentar lagi dia akan masuk ke dalam deretan papa bucin, ucap Gary sedikit berbisik pada William. Jelas saja. Dia pasti ingin mengulang kebucinannya saat kuliah dulu dengan Hana setelah melewati salah paham yang berkepanjangan, balas William yang turut berbisik. Gary mengangguk membenarkan. Gary dan William pun kembali fokus mendengarkan percakapan Hana dan Dika yang kini sepertinya tidak menyadari kehadiran mereka karena terlalu fokus dalam pembicaraan mereka masing-masing. 1 bulan berlalu. Aku menyukaimu, ucap Arka pada Fitri tiba-tiba di taman rumah sakit siang itu. Apa? Mendengar ungkapan perasaan Arka membuat tubuh Fitri menegang dan wajahnya memucat. Dokter jangan bercanda. Fitri menepuk lengan Arka mencoba menghilangkan kegugupannya. Aku tidak pernah bercanda jika dalam urusan seperti ini, Fitri, ucap Arka dengan wajah serius. Dek. Jantung Fitri berdetak lebih cepat mendengar ucapan Arka yang terdengar serius di telinganya. Fitri terdiam dengan kepala tertunduk. Hati dan pemikirannya diliputi kebingungan untuk menjawab ungkapan perasaan Arka saat ini. Di satu sisi ia memang menaruh perasaan pada Arka. Namun di sisi lain ia sadar siapa dirinya dan siapa Arka. Sepertinya dokter salah mengartikan perasaan dokter pada saya, ucap Fitri setelah cukup lama terdiam. Saya tidak pernah salah mengartikan perasaan saya. Kau tahu selama 2 bulan terakhir ini saya selalu berusaha menerjemahkan apa yang ada di hati dan pemikiran saya hingga akhirnya saat ini saya sudah dapat menyimpulkannya, balas Arka. Fitri mengangkat kepalanya yang tertunduk. Apa alasan dokter bisa menyukai saya? Dokter tahu jelas siapa saya dan siapa dokter, ucap Fitri. Tidak ada alasan apapun yang mendasari saya menyukaimu. Perasaan itu tumbuh begitu saja seiring seringnya pertemuan di antara kita. Aku rasa kau cukup paham jika mencintai seseorang tidak perlu memiliki sebuah alasan, balas Arka. Saya paham. Tapi dokter juga harus paham dan sadar derajat di antara kita. Saya rasa dokter sudah paham kemana arah pembicaraan saya saat ini. Fitri tersenyum kaku walau hatinya saat ini menjerit. Saya tidak memperdulikan itu semua, Fitri. Tidak ada perbedaan derajat di antara kita. Bukankah di mata Tuhan kita semua adalah sama? Lantas bagaimana kita yang hanya berstatus sebagai umatnya bisa membeda-bedakannya? Ucap Arka dengan tegas. Fitri terdiam. Ke-10 jemarinya saling bertaut. Wajah cantiknya nampak gugup sekaligus pucat menanti ucapan Arka selanjutnya. Jadi bagaimana? Apa kau masih ingin membawa derajat sebagai alasan menolak ungkapan perasaanku? Apa kau belum sepenuhnya mendapatkan pelajaran penting dari kisah Hana dan Dika yang terjebak dalam sebuah kesalahpahaman hingga membuat mereka berpisah selama 6 tahun lamanya? Tanya Arka. Fitri terdiam. Hati dan pemikirannya saat ini bekerja tidak sejalan untuk membalas ungkapan cinta Arka. Jujur saja perbedaan derajat di antara mereka membuatnya merasa tak pantas memiliki Arka. Hana yang berstatus sebagai dokter saja begitu minder berdampingan dengan Dika yang juga berstatus sebagai seorang dokter. Lalu bagaimana dengannya yang hanya berstatus sebagai seorang perawat? Tentu saja ketidakpercayaan dirinya jauh lebih rendah dibandingkan Hana. Melihat Fitri yang masih bingung dan bimbang membuat Arka menghela nafas panjang. Aku tidak akan memaksamu untuk menjawab saat ini. Namun aku harap besok malam kau sudah mendapatkan jawaban atas ungkapanku saat ini.
Ucap Arka tak ingin memaksa. Lagi pula besok malam ia sudah mengajak Fitri untuk makan malam bersama dan ia bisa kembali menanyakan kembali jawaban atas ungkapan perasaannya pada Fitri di sana. Kalau begitu saya pamit dulu. Ucap Arka setelah melihat jam di pergelangan tangannya sudah hampir menunjukkan waktu pertemuannya dengan pasiennya. Fitri mengangguk. Saya akan memikirkannya sampai besok. Ucap Fitri setelah Arka bangkit dari duduknya. Arka tersenyum lalu melangkah meninggalkan Fitri yang masih duduk di kursi taman. Setelah melihat sosok Arka semakin jauh dari pandangannya, Fitri menghela nafasnya yang kian memberat. Apa Dokter Arka serius pada perasaannya? Aku hanya takut dia sedang salah paham menafsirkan apa yang dirasakannya saat ini. Gumam Fitri. Sabtu pagi hari itu, Hana terlihat tak menyurutkan senyumannya setelah mendapatkan telepon dari kedua sahabatnya yang mengatakan jika mereka akan datang menemuinya esok hari di rumahnya. Amel. Anin. Aku sudah sangat merindukan kalian. Bulir air mata nampak jatuh membasahi kedua pipi Hana. Rasa rindu yang berlebihan pada kedua sahabatnya membuat Hana tak dapat membendung air matanya yang semakin mengalir. Padahal baru beberapa bulan yang lalu kami bertemu, tapi kenapa rasanya aku sungguh merindu? Gumam Hana sambil mengusap air mata yang membasahi kedua pipinya. Sayang. Ada apa ini? Dika yang baru saja masuk ke dalam kamar nampak cemas dan salah paham mengartikan air mata yang mengalir di pipi istrinya. Ada apa? Kenapa kau menangis? Tanyanya begitu cemas. Hana tersenyum melihat kekhawatiran di wajah suaminya. Aku tidak apa-apa. Balas Hana. Tidak apa-apa bagaimana? Jelas-jelas kau sedang menangis. Apa ada yang mengganggu hati dan pemikiranmu, Hem? Tanya Dika. Tidak. Aku benar-benar tidak apa-apa. Aku sedang menangis bahagia karena besok Amel dan Fitri akan datang menemuiku. Ungkap Hana. Kecemasan di wajah Dika perlahan luntur. Benarkah? Mereka akan datang menemuimu besok? Tanya Dika menampilkan ekspresi terkejut. Ya. Mereka akan datang dan aku sangat senang sekali. Ucap Hana seraya tersenyum lebar. Dika turut tersenyum. Senyuman yang jika diperhatikan sangat penuh arti. Akhirnya mereka mau mengabulkan permintaanku untuk datang menemui Hana. Batin Dika. Keesokan harinya, Hana, Amel dan Anin terlihat tengah terlibat dalam percakapan serius di ruang tamu rumah Hana pagi itu. Setelah menitipkan anak-anak mereka pada suami masing-masing, Amel dan Anin pun langsung mengajak Hana bercerita tentang apa yang dialami Hana beberapa hari yang lalu. Jadi mereka memang berniat mencelakaimu? Suara Amel terdengar sangat nyaring setelah Hana menceritakan kejadian yang hampir membuatnya dan anaknya celaka saat di kafe beberapa hari yang lalu. Hana mengangguk. Aku juga tidak menyangka mereka sampai berniat buruk padaku hanya karena terobsesi dengan Dika. Balas Hana. Amel dan Anin menghembuskan nafas kasar di udara. Kau bukan seperti Hana yang dulu. Di mana letak sisi kebarbaranmu, Hana? Aku takut kau bukanlah wanita yang mudah ditindas. Gerutu Amel merasa geram pada sikap sahabatnya saat ini yang terbilang berbeda jauh dengan sikapnya beberapa tahun yang lalu. Aku diam bukan berarti tidak berani untuk melawan. Aku hanya takut perlawananku nantinya justru akan membuat anakku celaka. Jelas Hana. Lalu bagaimana dengan Lisa? Kau juga sangat lamban untuk melawannya. Timpal Anin. Hana menarik nafas sesaat. Aku hanya menghargainya sebagai anak dari sahabat Mama Puspa. Lagi pula aku tidak memiliki bukti cukup kuat untuk melawannya saat itu. Balas Hana. Amel dan Anin saling pandang lalu menghembuskan nafas bersamaan. Sudahlah. Yang terpenting untuk saat ini dan selanjutnya jangan lagi kau merasa takut pada siapapun. Kau tahu jelas jika Dika akan selalu menjadi tameng untukmu dan akan melindungimu dari hal apapun itu. Ucap Amel tak ingin lagi menyalahkan kecerobohan Hana. Ya. Aku akan mengusahakannya.
Balas Hana seadanya. Tapi apa Lisa tidak ada lagi datang menemuimu untuk hanya sekedar mengganggumu? Tanya Anin. Hana menggeleng. Semenjak hari itu aku tidak pernah lagi melihat keberadaannya. Balas Hana. Baguslah jika seperti itu. Semoga dia cepat sadar diri untuk tidak mengganggu sesuatu yang tidak akan pernah menjadi miliknya. Ucap Amel. Semoga saja. Balas Hana dan Anin bersamaan. Berbeda dengan Hana yang saat ini sedang berbahagia karena kedatangan kedua sahabatnya, Bianca justru merasakan sebaliknya. Karena saat ini ia kembali mendapatkan sebuah foto yang memperlihatkan kemesraan Kelvin dan mantan kekasihnya yang sampai saat ini masih saja menerornya. Aku harus bagaimana? Apa aku harus percaya pada Kelvin atau percaya pada apa yang aku lihat? Bianca mulai menangis sambil mengelus perutnya yang semakin membuncit. Walau Kelvin sudah menunjukkan bukti jika ia tidak pernah melakukan hal di luar batas dengan kekasihnya dulu, namun tetap saja hati Bianca terasa sakit melihat foto-foto kemesraan Kelvin dengan mantan kekasihnya. Mom. Mendengar suara Cila dari ambang pintu kamarnya membuat Bianca segera mengusap pipinya yang basah. Setelahnya Bianca pun menatap ke arah pintu lalu tersenyum pada putrinya. Cila. Ada apa? Tanya Bianca. Cila berjalan masuk ke dalam kamar lalu mendekat pada Bianca. Mom menangis lagi? Tanya Cila tanpa menjawab pertanyaan Bianca. Bianca menggeleng. Jawaban yang sangat berbeda jauh dengan apa yang dilihat Cila saat ini. Mom jangan menangis. Ingatlah Dedi hanya menyayangi Mom, Cila dan adik. Ucap Cila bak orang dewasa. Bianca tertegun mendengarnya. Rasa sedihnya pun berubah menjadi rasa bersalah karena kini Cila putrinya pun sudah mengetahui permasalahan di antara mereka.